Tes, tes, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Maulana Ilham. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0574 39741. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 3 mata kuliah struktur data, yaitu implementasi algoritma, DFS, dan BFS menggunakan bahasa programan Java. Nah, pada tugas kali ini itu saya menggunakan graf dengan 10 node. Contohnya ada di laporan saya. Maaf. Apakah terbaca? Nah, ini dengan 10 node. Nah, ini yaitu A0 hingga A9. Dan saya akan menjelaskan itu bagaimana proses pencarian dilakukan menggunakan kedua algoritma tersebut. Nah, adapun struktur graf tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ya. Nah, graf itu apa sih? Nah, pertama saya akan menjelaskan struktur graf yang saya gunakan. Nah, graf ini itu yang saya gunakan ya. Graf ini itu terdiri dari 10 node, yaitu 0 sampai A9 dengan hubungan sebagai berikut. A0 terhubung dengan A1 dan A2. Nah, A1 juga terhubung dengan A3 dan A4. Begitupun A2 terhubung dengan A5. Maaf, A2 terhubung dengan A5 dan A6. A3 ke A7, A4 ke A8, dan A5 ke A9. Nah, jika digambarkan itu sebagai berikut, bentuk graf menyerupai struktur pohon dengan A0 sebagai root atau node awal. Struktur ini digunakan untuk mempermudah proses penelusuran, baik menggunakan DFS, depth first search atau disingkat DFS, ataupun BFS, breadth first search. Nah, apa sih itu DFS itu? DFS itu adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node secara mendalam terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lain. Nah, artinya itu algoritma akan mengikuti satu jalur hingga capai titik terdalam. Jadi ke dalam dulu, nah kemudian kembali ke node sebelumnya untuk melanjutkan pencarian. Jadi semuanya jalur itu tercapai ya. Seperti transversal dan graf pencarian jalur. Nah, adapun kode yang saya gunakan itu ini sebagai berikut ya. FS graph. Nah, ini codingan yang saya pakai seperti ini. Nah, pada program Java ini itu saya membuat fungsi DFS yang menerima parameter node. Array, visitor, dan graph. Nah, kemudian program akan mencetak, nah ini kan hasilnya. Kemudian program akan mencetak node yang sedang dikunjungi dan melakukan rekursi ke node tetangga yang belum dikunjungi. Jadi begini hasilnya. Nah, adapun proses dari DFS tersebut itu sebagai berikut ya. Nah, ada proses sebagai DFS. Nah, dimulai dari node A0, kemudian bergerak ke A1, lalu ke A3, dan dilanjutkan ke A7 hingga mencapai titik terdalam. Setelah itu algoritma kembali ke node sebelumnya dan melanjutkan ke cabang lain seperti A4 dan A8. Selanjutnya DFS berpindah ke cabang kanannya itu A2, kemudian A5 dan A9, setelah terakhir ke A6. Nah, adapun urutannya sebagai berikut ya.
Nah, adapun penjelasan baris kodenya saya tulis di sini bahwa untuk codingan pertama itu static void ya, DFS. Nah, ini itu untuk fungsi DFS menjelajahi graph. Nah, untuk yang visit node itu menandai node sudah dikunjungi atau belum. Nah, sistem out menampilkan node, for in untuk menampilkan semua tetangga node, if jika belum dikunjungi, dan DFS reduksi ke node berikutnya. Nah, adapun hasil outputnya bisa dilihat ya di sini juga tertera jelas. Nah, dari hasil yang saya lakukan itu, DFS itu menggunakan struktur data menggunakan konsep stack ya, struktur data stack melalui rekursi sehingga proses penelusuran dilakukan secara mendalam. Nah, adapun kompleksitas waktu dari DFS DFS ini adalah O dalam kurung V plus E, ditambah E. Nah, di mana V itu adalah jumlah node dan E itu adalah edge. Nah, kelebihan dari DFS ini itu adalah menggunakan memori yang relatif kecil. Namun kurangnya adalah tidak menjamin menemukan jalur terpendek. Jadi semua jalur ditelusuri dulu. Jadi waktunya tidak efisien. Nah, yang kedua itu ada Yang kedua itu ada BFS atau Bird First Search. Nah, adapun pengertian dari BFS itu adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node secara melebar berdasarkan level. Nah, artinya itu semua node pada level yang sama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Nah, adapun kode yang saya gunakan atau codingan, nah bisa dilihat di sini graf Java BFS ya. Nah, seperti ini yang saya gunakan untuk Java itu. Nah, pada programan BFS ini saya menggunakan struktur data struktur data ke atau antrian ya, Q atau antrian. Nah, node awal ini itu dimasukkan ke dalam Q, kemudian diproses satu persatu menggunakan operasi di Q. Nah, setiap node yang diambil akan dicek tetangganya, dan jika belum dikunjungi maka akan dimasukkan ke dalam Q. Seperti itu. Maka akan dimasukkan ke dalam Q. Nah, ini ya. Nah, adapun proses dari BFS tersebut itu dimulai dari node A0, kemudian menggunakan node A1 dan A2 sebagai level pertama. Selanjutnya BFS itu mengunjungi node A3, A4, A5, dan A6 sebagai level berikutnya. Nah, adapun urutan traversal BFS itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, adapun penjelasan kode dari BFS ini sebagai berikutnya. Ke integer. Nah, Q ini membuat ke untuk BPS. Nah, tanda node awal, visited itu start itu untuk membuat tanda node awal atau masukkan ke. Nah, will itu selama ke masih ada isi proses terus berlanjut ya. Nah, adapun in mode ambil node paling depan yang kemarin kita bahas itu. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem out print yang tampilkan node. Nah, yang selanjutnya ada for ambil semua tetangga. Nah, if baru jika belum dikunjungi. Nah, ke add adalah masukkan ke. Nah, hasilnya bisa dilihat output di sini juga. Ini ya outputnya. Kalau yang ini itu outputnya ini bisa dilihat hampir sama, cuman bedanya itu BFS itu menggunakan struktur data ke yang menerapkan prinsip FIFO. Nah, sehingga node dikunjungi berdasarkan urutan kedatangan. Nah, BFS itu menggunakan struktur data ke dengan konsep FIFO, yaitu first in first out. Nah, kompleks waktu BFS juga adalah 0
dalam kurung V plus E. Nah, sama seperti DFS, kelebihan BFS adalah mampu menempatkan jalur terpendek, namun memiliki kekurangan dalam penggunaan memori yang lebih besar. Nah, jadi kalau yang tadi itu jalurnya itu panjang, tidak efisien. Kalau sekarang itu mencari jalur terpendek cuman memakan memori yang lebih besar. Nah, adapun perbandingan ya, jika dibandingkan dengan DFS memiliki perbedaan utama pada cara penelusuran. Nah, DFS itu menelusuri graf secara mendalam ya, tadi disebutkan saya tadi, stack atau rekursi, sedangkan BFS menelusuri secara melebar menggunakan queue. Nah, DFS itu lebih hemat memori, sedangkan BFS itu lebih dalam menemukan jalur terpendek. Oleh karena itu pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan permasalahannya. Jadi masing-masing juga ada kelebihan dan kekurangannya. Dan adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari praktik ini, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta sangat penting dalam mengelola struktur data. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.